Iya, kembali dengan Pak Jovan Java. Kali ini kita akan membahas soal deep trees. Di tampilan di video kita yang terdahulu kita baru membahas sampai di sini di tabel ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membahas di deretan ini. Apa gunanya ini rectangle ini, terus rectangle fill, circle ellipse, fill ellipse, polyline, juga polygon. Nanti yang di sebelah sini ada track, terus auto route, juga soal penempatan komponen. Begitu. Nah, kita mulai dari sini. Untuk line ini kita gunakan untuk membuat garis. Nah, garis di sini bukan hanya untuk di tata letak, tetapi bisa di keseluruhan permukaan PCB ya. Bisa sebagai top AC, top seal, masking, paste, top paste, signal atau plane, route, keep out, bottom paste, bottom mask, bottom seal, bottom AC, bot cut out, juga place keep out. Misalnya begini, yang biasa kita gunakan untuk line ini adalah kita gunakan untuk menggambar pattern. Misalnya gini, atau untuk menggambar bebas juga bisa. Misalkan kita bikin tulisan juga bisa. Nah, begini, ini kan jadi dioda. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi pattern kan. Terus yang ini adalah circle atau arc, busur. Nah, busur penampakannya begini. Bisa ini kita gunakan untuk bikin pattern atau kita bikin tulisan, macam-macam lah, tergantung kreativitas kita. Seperti ini misalnya kita bikin tulisan CE. Yang ini kita jadikan C. Nah, bisa kan? Nah, ini A. Terus yang ini adalah yang ini ya. Yang ini adalah kita bikin bangun kota atau kubus tanpa di blok bagian tengah. Yang ini kita gunakan, yang fill rectangle ini kita gunakan untuk ngeblok bisa. Nah, ini posisinya sebagai signal. Posisinya di mana? Di top. Kalau kita ingin meletakkan di bawah, maka nanti sesuai dengan layer ini warnanya. Nah, ini bottomnya kan warna hijau. Nah, ini kalau kita letakkan di bawah nanti dia jadi warna hijau bottom. Nah, ini posisinya, posisi garis ini belum sebagai top seal tapi sebagai signal atau jalur atas. Nah, kita jadikan top seal. Itu kalau maunya digunakan untuk bikin tata letak atau data komponen atau denah komponen. Berikutnya adalah circle, lingkaran. Tapi di sini sayangnya untuk lingkaran ini nggak bisa dipecah. Jadi kalau dia udah berupa lingkaran ya lingkaran aja,
nggak bisa kita hilangkan node-nya ini, titik-titiknya ini kita nggak bisa hilangkan. Kalau kita mau bikin custom untuk apa gitu, ini nggak bisa. Nah, ini untuk lingkaran. Terus yang ini lingkaran yang di blok, ellipse fill. Nah, soal digunakan untuk apa, seperti bujur sangkar tadi, maka bisa digunakan sesuai kreativitas kita. Yang ini polyline. Nah, ini bisa buat garis zigzag ini. Nah, tiap berhenti gini klik ya kawan, klik kiri. Nah, klik kiri. Kalau kita pengen melepaskan ini supaya berhenti nyampe di sini, ya ini klik kanan, enter. Nah, sudah. Misalnya ini sudah terlanjur nyampe sini, caranya menghilangkan gimana? Garis yang ke bawah ini, caranya adalah klik kanan, kemudian klik kanan pada titik ini, kemudian delete point. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, ini pun bisa kita gunakan sebagai signal atau jalur atau untuk keperluan yang lain. Kita rubah dulu deh, topnya kok warna gitu. Nah, ini masih terdeteksi warna merah, masih kelihatan merah, berarti ini adalah posisinya di top, bisa juga di AC maupun top mask. Kita rubah deh untuk top maskingnya, top AC nya kita rubah ke biru tua. Nah, supaya beda-beda. Kalau sudah terlanjur ini sebagai jalur, nah padahal kita sudah capek-capek bikin komponen seperti ini, pattern seperti ini, cara merubahnya bagaimana? Nah, gini cara merubahnya, kita ungroup pattern, klik kanan, ungroup pattern. Udah, ini udah terlepas. Sesudah itu kita drag di area ini. Nah, ini posisi garis-garis ini kan berupa signal dan letaknya di atas, maka supaya dia jadi tata letak, cukup kita rubah di sini untuk tipenya untuk top seal. Nah, baru deh kita drag kembali, terus group into pattern seperti ini. Yang ini gimana ya, suka-suka kita mau jadikan apa tulisan ini, sebagai signal di atas, di bawah, atau di AC, atau sebagai masking, nggak apa-apa, bisa-bisa saja. Nah, untuk fasilitas ini ABC ini adalah untuk menulis tag, terserah mau digunakan untuk apa tipe dari tag ini tadi. Nah, ini nggak bisa lepas toh, ini masih aktif untuk mouse-nya. Nah, cara supaya kita bisa merubah ini adalah melepaskan muatan dari kursornya ini tadi. Ini tadi masih berupa di tag, maka cara lepasnya adalah klik kanan, empty. Nah, sudah. D nada kita rubah di top seal. Nah, gini. Kalau kita letakkan di bawah nanti begini kawan. Misalkan di sini ya. Bottom signal bottom. Nah, kok nggak kelihatan? Ya, diperlihatkan. Nah, ini dia. Secara otomatis dia akan terbalik. Begitu contoh dari penempatan tag sebagai signal. Kalau kita jadikan
top seal, maka dia jadinya di atas dan terbaca dengan benar. Nah, oke, teks sudah, signal plane sudah. Nah, ini soal penempatan gambar. Yang ini adalah identitas gambar ini tadi, mau ditempatkan di mana. Ini fasilitas ini kita bisa gunakan untuk memasukkan gambar JPEG ataupun BMP untuk kita menyontek PCB yang sudah ada, yang sudah dikirimkan via foto atau scan. Nah, seperti ini misalnya. Open. Nah, seperti ini. Misalnya untuk kebutuhan kita nyontek PCB supaya kita nggak capek-capek mikirin ininya, tata letaknya, kita nyontol dari tata letak yang ada dulu. Setelah itu soal mau digimanain, nah itu terserah kita mau geser-geser kemanapun komponen dengan tatanan yang sedikit berbeda atau banyak berbeda, nggak masalah. Tapi cara yang paling gampang untuk kita mengcloning ya caranya seperti ini, begitu. Nah, letaknya ini gambar ini di mana? Letaknya di signal. Daripada mengganggu, kita taruh di top ASI saja. Kalau kita pengen cloning, langkahnya gimana? Nah, langkahnya cukup gini aja. Kita ukur 1 TR ini ya, jaraknya berapa, dan nanti yang satunya lagi IC ini. Nanti kita drag supaya IC-nya pas dengan IC pattern kita. Jadi nanti estimasi dari cloningan kita mendekati ukuran aslinya. Nah, contohnya ini, itu masih terlalu kecil. Oke, supaya mudah terbaca, untuk top seal-nya kita bikin merah. Nah, segitu. Berarti untuk IC ini kan masih terlalu kecil sekali jaraknya ini, bendanya ini. Nah, kita perbesar lagi supaya mendekati pattern kita. Atau gini, kita edit dulu fotonya menggunakan Corel Draw atau Photoshop. Kita cari ukuran yang mendekati sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini. Begitu juga bisa. Jadi kita edit dulu di Photoshop maupun Corel bisa. Langkah ini kita gunakan jika kita nggak tahu ukuran sebenarnya ya. Nah, lebarnya kurang, panjangnya juga kurang. Coba deh cara begini. Sudah mendekati. Udah gini aja nggak apa-apa. Nanti tinggal kita memasukkan komponen per komponen di lingkup ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal masukkan pattern yang dibutuhkan, R1, R2, R setengah watt, R1/4 atau R berapapun wattnya. Nah, kita letakkan dengan cara seperti itu. Nih misalnya. Nah, seperti ini.
untuk memutar, ingat untuk memutar komponen yang kita pilih seperti ini adalah dengan menekan tombol R. Nah, bisa berputar-putar. Nah, begitu. Nah, langkah berikutnya nanti kalau untuk proses pengkloningan ya, nanti PCB yang tampak bawah juga kita masukkan di sini, tapi kita mirror dulu, kita cerminkan dulu, atau komponen yang sudah tertata di sini kita grupkan dulu, sesudah itu kita mirrorkan komponen yang sudah kita pasang di sini, baru deh nanti kita masukkan jalurnya. Misalnya gini ya, ini kita hapus misalkan, terus kita masukkan gambar bagian bawahnya, gambar bawahnya ini. Oke, nah iya kan, lakukan pergeseran dikit-dikit. Ini foto yang udah kita edit, jadi yang paling mendekati ukuran sebenarnya, jadi kita paskan di sini. Nah, seperti ini. Oke kawan, soal ini sudah kelar ya, soal gambar gunung ini, place picture. Nah, berikutnya adalah trace rute manual. Nah, jika kita klik sini untuk tampilan setelah kita tutup ya, Windows kita tutup, tampilannya enggak satu seperti ini untuk area segmen wide ini, tapi by class biasanya adalah 0,33. Kalau yang ini yang kita buka ini, segmen wide-nya adalah 1. Segmen wide itu apa toh? Segmen wide itu ini loh. Nah, lebarnya ini adalah 1 mili. Ini panjangnya berapa? Nah, di situ ada keterangannya. Kalau kita dekatin gini, nah itu posisinya dia di net 25, atau lihat di sini di pojok sini ya, nah, kiri bawah situ. Nah, itu statusnya adalah net 25 dengan lebar garis adalah 1 mili, length atau panjangnya adalah 1431 mili. Begitu, bisa dimengerti ya. Jadi wide di sini adalah lebar jalurnya. Kita geser dulu yang ini, posisinya kan di sini. Nah, gini contohnya. Kita ambil di sini dengan klik kiri. Nah, kita tekan waktu pas di titik-titik belokannya. Nah, gini. Klik kiri lagi. Nah, udah nyambung. Mengenai net ini kawan, kita bisa atur sesuai kemauan kita. Jadi misalkan ini segmen wide 1 mili, trace wide yang dinamakan trace adalah panjang track ini, dari sini jalur ini, dari sini ke sini, ini namanya trace. Kalau segmen ya cuman ini saja, satu bagian ini saja. Maka kalau kita rubah ukurannya untuk segmen ini, nanti cuman satu bagian ini saja yang berubah. Contohnya ini 2. Nah, cuman ini doang yang jadi 2 mili, tapi yang ini dan seterusnya tetap 1 mili. Jika kawan-kawan pengen merubah secara keseluruhan dari trace ini atau jalur ini menjadi lebih dari 1 mili atau kurang 1 mili, adalah cukup dengan klik
kiri begini, kemudian yang ini dirubah sebagai ukuran yang kita inginkan, contohnya 2. Nah, maka jadi 2 semua. Kita hilangkan top AC. Nah, gini lebih jelas. Gitu untuk trace. Nah, ini untuk apa? Coba deh. Nah, untuk apa itu? Kalau yang ini untuk apa? Nah, gini, untuk bikin gaya bebas. Gini, trace ini current segmennya adalah 95, 90 sampai 45. Gayanya seperti ini. Nah, sedangkan yang 45 90 seperti ini. Beda toh? Bedakan lagi dengan yang ini. Nah, kecenderungannya begitu. Jika gayanya freeline, maka dia adalah suka-suka kita, kemiringan sudut nggak harus 90 derajat atau 45 derajat ya, suka-suka kita. Kalau 3 point out gimana? 3 poin busur. Nah, seperti ini. Kalau 90 lebih besar dari A, seperti ini. Nah, dari sini bisa dipahami fungsi masing-masing current segment atau S. Kalau kita gunakan keyboard cukup tekan S ya, mode ini. Nah, S. Nah, sama-sama kita tarik gini, bisa rubah-rubah gayanya seperti apa. Nah, ini digunakan sesuai kebutuhan dan kreativitas kita ya, begitu. Misalnya kawan, pada PCB pabrikan yang double layer utamanya, tentu di dalamnya sini, di sudut sini atau dimanapun terkadang untuk dibikin 2 layer kan harus ada jumper atas bawah ya. Nah, di sini namanya via. Bagaimana cara kita menampilkan via? Misalkan ya begini, saya pengen untuk segmen yang ini di atas, maka caranya adalah klik kanan segmen layer top. Nah, ini dia, ini yang lingkaran ini adalah via. Through hole. Nah, jalur yang atasnya yang warna merah, yang bawahnya yang hijau. Kenapa ini vianya kok seperti ini, kok gede banget? Ini memang untuk SW saya udah saya setting untuk digunakan membuat PCB 2 layer tapi metode manual. Jadi untuk lubangnya sini, jalurnya ini masih menggunakan jumper kawat untuk menyambungkan bagian atas dan bawah. Jadi supaya kita nggak capek-capek ya, ininya kita bikin gede seperti ini, 2 mili begitu. Tapi aslinya nggak seperti ini, aslinya kecil. Mengenai via nanti disesuaikan dengan kebutuhan mesin di mana kita memproses PCB-nya. Karena tidak semua daftar via yang ada di sini
sesuai dengan yang ada di pabrik pencetaknya begitu. Jadi disesuaikan kemauan dia, kemauan pabriknya itu via minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dengan hole lubangnya berapa, terus ketebalannya berapa begitu. Tapi untuk metode sablon atau setrika kita nggak perlulah ribet-ribet seperti itu, cukup kita bikin gini sudah bisa. Nah, dari sini sudah bisa dimengerti fungsi masing-masing alat begini. Kebiasaan yang umum terjadi adalah waktu kita pertama kali main deep trees adalah seperti ini. Nah, ini kita nggak tahu ini melepasnya gimana, wong diklik 2 kali kok tetap katut saja. Nah, ini persis seperti yang saya alami dulu. Maka untuk melepasnya adalah dengan cara klik kanan. Nah, gini cukup. Untuk menggeser kiri kanannya seperti apa, ini kita pengen lihat sini, pengen lihat sini. Selain menggunakan tombol ini X dan Y ini, kita bisa menggunakan cara klik kanan tahan. Nah, seperti ini untuk menggeser tampilan yang ada di monitor. Klik kanan tahan, geser. Nah, seperti itu. Oh ya kawan, untuk belajar deep trees tidak diperlukan, bukan tidak diperlukan, dengan menggunakan PC yang mungkin yang nggak terpakai di gudang atau nemu di rongsokan. Kalau toh itu masih berupa Pentium 3 dengan RAM minimal 128, itu sudah bisa digunakan untuk bikin seperti ini, bikin jalur seperti ini. Jadi tidak harus mahal, gunakan seadanya. Walaupun dengan HP, dengan Android kita juga bisa bikin seperti ini, tapi untuk bikin dengan dimensi yang gede seperti ini, waduh, bisa makan 1 bulan itu untuk cek ini itu dan lain-lain. Maka alangkah baiknya kalau kawan-kawan berminat dengan main-main seperti ini, maka itu tadi dengan PC rongsokan pun bisa, dengan spek terendah adalah Pentium 3 dengan RAM yang cuman 128 megabit. Nah, kalau yang sekarang kan udah 4 GB ke atas ya. Maka untuk main-main ini nggak perlu, jangan takut berbiaya tinggi untuk PC yang digunakan begitu ya. Sebagai langkah awal nanti ya gambar-gambar yang sederhana aja lah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu dan jam terbang kita yang tinggi, maka kita akan semakin terlatih begitu. Ini contohnya. Oh ya, untuk PC yang saya gunakan menggambar ini adalah dengan RAM yang cuman sebatas 1 GB ya. Dengan Windows operating adalah Windows XP Service Pack 3. Dan jangan takut soal bahwa belajar komputer harus bahasa Inggris. Nggak apa-apa, wong bahasa Inggrisnya sederhana sekali begitu. Jadi nggak perlu minder deh untuk belajar komputer dari saat ini, berapapun usia Anda begitu. Contohnya ini yang tak bilang bahwa sederhana sekali. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini kita akan coba tampilkan edit ini ya. Bottom. Nah, bottom ini bawah, kalau top itu atas. Nah, misalkan saya nggak jadi ngambil ini, di sini kan ada
undo, nah andu. Nah, ini kalau kita dalam bahasa Jawa anggap saja gak sido. Nah, seperti ini. Andu. Nah, nggak jadi toh? Oh, jadi ditampilkan redu. Nah, begini. Sido karo gak sido. Aman. Oke, gitu dulu sekedar intermezzo. Jadi jangan terlalu takut soal ini ya, bahasa Inggris ini. Ini gampang sekali kok. Ya nanti sambil belajar lah. Nah, artinya apa? Kalau kita canggih dalam hal-hal seperti ini dengan bahasa yang asing, berarti untuk mempelajari software-software asing ini kan kita perlu kemampuan otak 2 kali toh dibandingkan yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa ini, bahasa yang ada di softwarenya ini, begitu. Nah, nanti kita ulas dari sini sampai ke sini. Nah, ini contohnya bahwa untuk SW yang kita gunakan adalah untuk 1000 pin. Nah, ini panjangnya adalah 40 cm, 400 mili kan. Nah, untuk lebarnya adalah 1,6 seperempat, 10,6 seperempat, begitu. Jadi kalau kawan-kawan mulai belajar dengan SW ini, belajar dengan SW yang kecil nggak apa-apa, yang kecil, yang versi free itu kan ada yang kecil. Jadi untuk bikin seperti ini sepanjang ini nggak bisa, bisanya cuman sekitar 300 pin. Kalau yang ini sampai 1000 pin. Kita coba deh, kita copy. Masih muat nggak untuk lebih dari ini? Caranya gini. Nah, ternyata bahwa deep trace saya tidak bisa digunakan untuk bikin di atas 1000 pin. Please upgrade to deep trace extended 2000 pin atau full unlimited, nggak terbatas, begitu. Ternyata untuk bikin 2 nggak bisa, tapi kalau sekedar 1,5 kemungkinan bisa. Coba deh copy. Nah, masih bisa. Artinya ini untuk bikin PCB dengan panjang 60 cm dengan jumlah komponen yang sedemikian banyak. Nah, ini masih mampu asalkan jumlah pinnya tidak melebihi 1000, begitu. Oke kawan, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi ya.